Indonesia Bertauhid TV. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Penulis berkata, tidak mudik saat ini justru adalah birrul walidain. Sebagaimana kita ketahui, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan karena sangat besarnya derajat dan keutamaan birrul walidain ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah Dia memerintahkan kita untuk bertauhid dan melarang kita dari berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadahlah kepada Allah dan janganlah berbuat kesyirikan kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kepada keduanya kamu mengatakan uf, dan janganlah sekali-kali kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bahkan birrul walidain adalah wasiat Allah kepada para hambanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi dari ayat-ayat ini kita menyimpulkan bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk birrul walidain setelah Allah memerintahkan kita untuk bertauhid. Jadi ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain itu adalah hal yang sangat disyariatkan, sangat ditekankan dalam syariat. Kemudian juga kita harus mengingat bahwa yang dimaksud birrul walidain ini tidak hanya terbatas kepada kedua orang tua kita, akan tetapi kepada kakek nenek kita dan seterusnya ke atas. Para ulama telah menjelaskan makna berbuat baik kepada kedua orang tua. Misalnya Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Al-ihsanu ilal walidain birruhuma wa hifdhuhuma wa siyanatuhuma." Berbuat ihsan kepada kedua orang tua adalah dengan berbakti kepada keduanya, menjaga keduanya dan merawat keduanya. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa menjaga dan merawat kedua orang tua kita agar kesehatan mereka tetap terjaga itu termasuk birrul walidain. Oleh karena itu, dalam situasi seperti sekarang ini, di mana wabah corona sudah merebak di Indonesia, termasuk di kota-kota besarnya, tidak boleh bagi seseorang untuk mudik atau pulang kampung ke rumah orang tuanya, kecuali jika ada hal darurat. Karena dia tidak tahu apakah dia membawa virus corona atau terpapar virus tersebut selama di perjalanan. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa orang yang tampak sehat dan tidak menunjukkan gejala sama sekali, bisa jadi dia telah tertular virus corona. Betul bahwa virus tersebut tidak memberikan pengaruh padanya, akan tetapi bisa jadi dia justru menulari orang lain dan membuat mereka sakit ketika sistem kekebalan tubuh mereka sedang lemah. Jadi dalam masalah ini mudik atau pulang kampung itu tidak boleh, karena sebagaimana yang telah kita jelaskan di pelajaran sebelumnya, di materi sebelumnya, bahwa kita wajib untuk menjauhi seluruh sebab yang dapat membuat kita tertular atau menulari virus corona. Dan di antara sebab yang dapat membuat kita tertular atau menulari virus corona tersebut adalah mudik atau pulang kampung. Akan tapi penulis di sini mengatakan kecuali jika ada hal darurat. Apa yang dimaksud hal darurat di sini? Sejak akhir Maret, ketika penulis menulis artikel ini, menulis bagian ini sebagai artikel di website, jadi kami telah
menyebutkan bahwa ya tidak boleh mudik atau pulang kampung kecuali jika ada hal darurat. Di antara contoh hal darurat adalah ketika misalnya mahasiswa ya dia sendirian di kosan, dan kalau misalnya dia tidak pulang segera, ya pulang kampung segera, maka dia akan kesulitan mencari makan, ya misalnya karena ya semua tempat makan di sekitar kosannya atau kontrakannya atau wismanya itu misalnya tutup semua misalnya, ya jadi itu malah akan menyebabkan madharat berikutnya baginya, yaitu apa? Kesulitan untuk ya cari makan, bertahan hidup di kota yang sedang dia tinggali tersebut. Sehingga bagi orang-orang seperti ini, mahasiswa ya atau orang yang kerja tetapi dia ya tidak bisa bekerja lagi karena kondisi lockdown qadarullah, ya kemudian ketika dia misalnya tetap bertahan di kota tersebut, kota yang dia tinggali tersebut akan memberikan madharat yang lebih besar baginya, maka ya bisa jadi lebih baik baginya untuk segera pulang kampung. Ya, dan sejak akhir Maret ya kami telah ya memberikan nasihat dan arahan kepada para mahasiswa di Bandung ini bahwa ya kalau misalnya ya sudah tidak ada urusan lagi maka harus segera pulang kampung dalam rangka untuk menghindari madharat ini. Akan tapi ketika pulang kampung atau mudik ya wajib bagi kita untuk tetap memperhatikan arahan dari dokter dan tenaga medis, ya seperti misalnya pakai masker di perjalanan, ya tidak ngucek-ngucek mata, kemudian sering-sering cuci tangan. Lebih baik lagi kalau menggunakan ya kendaraan pribadi, ya tapi kalau tidak bisa maka ya harus memperhatikan ya arahan dari para dokter tersebut. Kemudian ketika sampai kampung, ya sampai rumah orang tuanya, maka wajib untuk isolasi diri terlebih dahulu. Ya, jadi kecuali jika ada hal darurat, tidak boleh untuk mudik atau pulang kampung. Di antara contoh hal darurat juga yang kami sebutkan waktu itu di akhir Maret itu adalah ya ketika misalnya orang tuanya sakit dan tidak ada lagi yang ya merawat kecuali dirinya sendiri, kecuali ya si anak tersebut harus mudik atau pulang kampung. Kemudian penulis berkata, itu mengapa tidak boleh bagi kita untuk mudik atau pulang kampung ke rumah orang tua kita dalam rangka menghindari kemungkinan ini. Demikian pula wajib bagi kita yang masih merasa sehat untuk berdiam diri di dalam rumah dan baru keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak dan darurat. Jika kita bisa jadi ya tidak terkena, ya jadi kalau misalnya bagi orang-orang yang tidak mudik atau pulang kampung tetap harus memperhatikan ya ketentuan atau arahan dari pemerintah, tidak boleh untuk keluar ya, tanpa ada keperluan yang sangat mendesak. Jika kita bisa jadi tidak sakit ketika telah tertular virus corona ini, maka belum tentu halnya untuk istri dan anak kita di rumah, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu wajib bagi setiap orang walaupun dia sedang dalam kondisi sehat untuk tetap berdiam diri di dalam rumah semaksimal mungkin. Walaupun kita tidak mudik atau pulang kampung ke rumah orang tua dalam situasi seperti sekarang ini, tetap wajib bagi kita untuk menelpon mereka, menanyakan kabar mereka, memastikan mereka untuk juga berdiam diri di dalam rumah. Ini karena birrul walidain itu mencakup dua hal. Ya, jadi birrul walidain mencakup dua hal. Berbuat baik kepada mereka, kepada orang tua dengan lisan, dan berbuat baik kepada mereka dengan anggota tubuh. Jika kita tidak bisa berbuat birrul walidain dengan anggota tubuh kita, yaitu pulang kampung, mengunjungi dan menengok mereka, maka kita tetap harus berbuat birrul walidain dengan lisan kita, yaitu melalui media-media komunikasi yang telah Allah mudahkan bagi kita saat ini, seperti telepon dan chat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum", apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Dan sebagaimana perkataan para ulama rahimahumullah, "Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh", apa yang tidak bisa
diperoleh semuanya, maka jangan tinggalkan sebagiannya, yakni sebagian yang masih bisa diperoleh tersebut. Jadi walaupun kita tidak bisa mudik atau pulang kampung, tetap harus menelpon orang tua kita, menanyakan kabarnya, dan memastikan mereka juga berdiam diri di rumah semaksimal mungkin. Nah,